Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Jamaah kultum salat zuhur di Masjid Darul Ulum yang berbahagia, marilah kita semua pada hari ini bersyukur kepada Allah karena kita alhamdulillah sudah sekian lama, mungkin hari ini ke-14 ya, 14 saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari awal puasa sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan utamanya jamaah sekalian yang setia menunggu untuk mendengarkan kultum ini, mendapatkan pula syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, ada momen di mana kejujuran dari baginda Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita. Ini penting bagi kita sebagai umat beliau untuk menteladani perilaku beliau. Wa marsalnaka ila rahmatan alamin, bahwa ajaran Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, dan bagaimana beliau menerapkan ajaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu karakter dari beliau adalah jujur. Ini terjadi jamaah sekalian, ada beberapa momen ya. Yang pertama, misalkan pada saat beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka kepada seluruh masyarakat di Mekah pada waktu itu. Pada waktu itu beliau berdiri di Bukit Saufa, kemudian mengatakan kepada khalayak kaum kafir, kaum Quraisy pada waktu itu, wahai kaumku, kalau seandainya di antara sana, sebelah sana ada musuh yang datang menyerbu Mekah ini, apakah kalian percaya? Maka serentak masyarakat Quraisy pada waktu itu mengatakan, ya kami percaya karena engkau tidak pernah bohong. Nah, pada saat itulah diterangkan tentang ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nah, pada saat itu mulai orang kafir Quraisy mulai ada yang membangkang, ada yang tidak menerima dan sebagainya. Tapi yang ingin kami katakan bahwa sebelum mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, khalayak itu menerima bahwa Rasulullah SAW beliau adalah pribadi yang jujur. Ini poin materi pada kali ini. Jadi beliau terkenal orang yang jujur. Kemudian pada saat terjadi gerhana, pada waktu itu kalau nggak salah terjadi yang gerhana, kemudian putra beliau meninggal. Maka pada waktu itu belum ada kemajuan teknologi. Kemudian masyarakat umum mengatakan bahwa gerhana ini ada pertanda bahwa dengan gerhana itu menyebabkan kematian seseorang. Dan pada waktu itu realnya putra beliau meninggal. Ya, kalau nggak salah Qasim.
Tetapi apa kata beliau? Kalau seandainya beliau bukan seorang nabi yang amanah, beliau seorang nabi yang jujur, maka dengan bisa saja mengatakan, oh ya memang benar begini, bahwa gerhana ini menyebabkan kematian seseorang, sehingga bisa menarik simpati orang untuk masuk Islam. Tapi apa beliau katakan? Tidak. Bahwa gerhana ini tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Pada saat itu putra beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau tidak dijaga, tidak menunjukkan karakter jujur sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk demi dakwah, untuk mengikuti bagaimana mengajak masyarakat untuk masuk Islam, bisa saja itu dilakukan. Baru pengetahuan modern mengatakan bahwa gerhana itu tidak ada masalah dengan kematian seseorang, hanya karena sirkulasi rotasi antara bumi dan bulan dan matahari dalam sistem tata surya. Jadi tidak ada kematian, hubungan kematian seseorang. Maka jamaah sekalian, atas kejujuran ini maka banyak orang barat yang akhirnya kagum dengan pribadi beliau, kemudian beliau masuk Islam. Kenapa? Kejujuran. Kejujuran penyampai risalah, penyampai dakwah dalam masyarakat jadi penting bagi kita. Apalagi di tengah situasi masyarakat itu menjadi penting agar bagaimana masyarakat itu percaya apa yang kita sampaikan itu benar. Jangan sampai antara perilaku kita dengan apa yang kita sampaikan itu bertentangan atau bertolak belakang. Nah, dalam momen Ramadan ini, di mana baginda Rasulullah SAW adalah satu-satunya suri toladan kita di dalam menjalankan agama Islam, menjalankan ajaran Islam, kejujuran jadi penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi bagi bangsa kita yang pada saat ini sedang berupaya untuk membangun negeri kita sehingga lebih baik. Mudah-mudahan momen Ramadan mengingatkan kita tentang bagaimana Rasulullah meneladankan kepada kita tentang kejujuran, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan, agenda kultum kuliah 7 menit pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.